Salam, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, edisi Kamis 1 April 2021. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini bangun dengan selamat, dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, dan berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Kami berdoa dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya mempersiapkan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita bersyukur pagi ini kita sudah bangun dengan selamat dan telah berada di hari pertama di bulan yang baru, April 2021, dan kita telah memasuki Minggu Suci. Hari ini kita berada pada Kamis Putih dan besok Jumat Agung, selanjutnya Sabtu Sunyi dan Paskah. Semua ini sebagai rentetan dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dalam menebus dosa manusia. Dan pada pagi hari ini saya mempersiapkan satu tema untuk kita renungkan. Diam bukan kalah. Saudara-saudara, satu pertanyaan. Kenapa Yesus diam di hadapan Pilatus? Sebenarnya Yesus punya otoritas dan kuasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pilatus. Memang Yesus lebih banyak diam. Dalam ayatnya yang kedua di situ dijelaskan, ketika Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Hanya sekali itu saja Yesus menjawab. Sesudah itu tidak pernah. Tuduhan-tuduhan orang banyak pun tidak digubris oleh Yesus. Yesus diam. Dan dalam keadaan diam itulah Pilatus heran. Secara teoritis, diam berarti mengungkapkan keagungan dan pengakuan, keilahian dan kemesiasan Yesus. Dan karena itu, dalam diam menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Yesus diam menjelaskan kemesiasan Yesus, sebagaimana telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kemesiasan yang sesungguhnya, dan bukan dalam artian politik. Karena itulah Yesus menolak menggunakan kuasanya dalam menghadapi
musuh-musuhnya. Yang kedua, diam artinya Yesus menerima keputusan untuk dihukum, menggantikan Barnabas yang bersalah. Sekaligus sebagai simbol kemesiasan Yesus yang akan mati menggantikan manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, diam artinya Yesus tetap menyerahkan dan membiarkan dirinya untuk disesah, disiksa, dan diserahkan untuk disalibkan sebagai bagian dari kemesiasannya yang harus menjalani jalan penderitaan dan hukuman mati. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan ini selalu membawa kita untuk bertanya sebagai pengikut Kristus yang sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana respons kita terhadap kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Yesus dalam kematian dan kebangkitannya? Firman Tuhan kembali mengingatkan kita apa sikap kita dalam mempertahankan kebenaran selama ini, dan atau bagaimana sikap kita mempertahankan kebenaran selama ini. Apakah kebenaran itu tetap mewarnai kehidupan kita sekalipun kita berada dalam kesulitan, berada dalam pergumulan, berada dalam tantangan, ataupun dalam suasana yang paling menyedihkan sekalipun? Ataukah kita begitu gampang berkompromi dengan dunia sehingga tidak setia lagi pada kebenaran Allah dalam memainkan peranan di tengah-tengah dunia melalui tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan? Marilah dalam memasuki minggu suci ini kita terus belajar pada Yesus yang dalam kesetiaannya telah menjalankan amanat, perintah, tugasnya tanpa kompromi sedikit pun dengan tawaran dunia. Tapi ia mempertahankan kebenaran, kemesiasannya, dan keilahiannya untuk menebus dosa manusia. Kita perlu belajar kepada Yesus, saudara-saudara. Sebab dengan belajar kepada Yesus, meneladani sikap dan cara hidup Yesus, apapun bentuk hidup yang kita alami di dalam dunia ini, pasti kita akan kuat dan kita akan selalu dimenangkan. Kematian kebangkitan Yesus terus-menerus memproses hidup kita untuk tetap setia mempertahankan kebenaran iman di dalam Yesus Kristus. Belajarlah terus-menerus dari Yesus. Mari saudara-saudara kita persiapkan hati dan hidup kita untuk menikmati lawatan Tuhan lewat ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Supaya dengan demikian kita semakin mengerti Yesus diam bukan kalah, tetapi Yesus diam memperlihatkan kekuasaannya
dan kemenangannya dari maut. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu telah datang menyapa hidup kami. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan, bercontoh dari kehidupan Yesus. Berdoa untuk jemaat-Mu, pelihara naungi dalam beraktivitas hari ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Umat-Mu di seluruh dunia, jagai dan pelihara. Bapa yang bergumul, Tuhan angkat beban pergumulan, yang sakit pulihkan, yang berduka hiburkan, yang bersukacita sempurnakan sukacita mereka. Gereja-Mu dalam mengangkat pelayanan di minggu suci ini diberkati dan dikaruniakan Roh Kudus. Majelis gereja-Mu di jemaat Tuhan di sini, biarlah semakin setia mengangkat pelayanan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis. Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab dan dalam upaya-upaya pemutusan rantai COVID-19. Bapa di sorga, kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami pada hari ini. Bersama-Mu kami aman. Ampuni dosa kami. Kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian refresh pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan shalom.